Memang tugas kita nih sekarang ini meyakinkan ya kita punya sumber air melimpah dari langit, dari Allah. Yuk manfaatkan, bisa buat diminum. Sebetulnya juga menghemat pengeluaran air Iya. untuk beli. Bagaimana menampung air hujan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan era modern instan, akhirnya kita berpikirnya air itu yang aman yang sudah lewat proses industrialisasi. Selama ini kita terbiasa untuk memastikan suatu hal, bahwa air minum itu harus dimasak. Karena kita ingin aman, kita ingin yakin. Tapi bagaimana kalau ada air yang turun dari langit yang biasa kita minum, yang bisa kita minum tanpa dimasak? Ya, air hujan. Air hujan yang bukan hanya sekedar ditampung, tapi diolah hingga layak untuk diminum secara langsung. Mungkin, bagi sebagian orang atau mungkin bagi banyak orang ini, hal yang tidak biasa ya, dan terasa sulit dipercaya. Tapi hari ini kita bukan membahas percaya atau tidak, tapi tentang bagaimana mulai memahami dan mengubah mindset kita tentang apa saja manfaat dari air hujan dan bagaimana cara kita memanfaatkan air hujan dengan seoptimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci. Hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Ada Ibu Iis Istiqomah, Direktur Yasmina Foundation. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Iis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Suci ya. Sehat, alhamdulillah Bu. Ya, hari ini saya ingin mendengar perspektif Ibu ya tentang tadi bagaimana cara memanfaatkan air hujan dan mungkin mengubah mindset saya selama ini tentang air hujan yang kita anggap, ya udah hujan turun, bahkan di Bogor itu dianggap sebagai, maaf ya, kayak, sebuah awal bencana ya, kayak kita bilang ada banjir kiriman dari Bogor karena hujan yang intensitasnya tinggi, padahal mungkin hujan itu punya hal lain yang potensinya nilainya positif gitu ya, Ya, Bu Is betul ya. sekali. Ya, ini mungkin dari Bu Is, bagaimana sih kita memanfaatkan air hujan itu, Bu, dan bagaimana, tadi perspektif Ibu tentang air hujan itu sendiri? Ya. Jadi kita cerita air hujan ya. Sebelum kita ke air hujan, sebenarnya kita perlu tahu dulu bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Kenapa? Pertama, kita ini manusia dikaruniai oleh Allah itu sebagian besar dari organ tubuh kita ini sebetulnya isinya adalah air. 50% lebih orang dewasa itu 60% ini organ tubuh kita ini isinya adalah air gitu kan. Jadi kebutuhan kita akan air itu sangat tinggi. Dan juga semua proses di dalam tubuh kita ini isinya mesin-mesin organik gitu ya. Itu membutuhkan air. Seperti kalau kita mau bicara tentang penyerapan nutrisi, pasti kita bicara tentang keperluan tentang air. Terus kalau kita kurang air, ya terjadi adalah dehidrasi. Kita kena dehidrasi ringan saja, itu udah pusing. Terus kita nggak bisa konsen. Makanya kalau iklan itu nggak konsen, nggak fokus minum air gitu ya. Itu karena memang dehidrasi itu membuat kita nggak fokus. Jadi air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana supaya tubuh kita punya kecukupan air adalah kita harus banyak minum. Nah, kita bikin nanti sumber air minumnya dari mana gitu kan. Selama ini mungkin kita sudah terbiasa kalau minum itu adalah air yang udah jadi kan. Karena sekarang mindset orang modern, air itu ya udah tinggal beli, terus minum. Padahal itu mindset orang modern. Kalau kita mungkin mengacu ke sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya, ya biasa aja kita minum air yang berasal dari rumah kita minum gitu ya. Tapi sekarang kan karena orang sudah terbiasa semuanya serba instan, jadi kalau air itu harus seperti ini yang sudah lewat dari proses industrialisasi gitu. Sebenarnya nggak begitu. Pernah kehujanan nggak? Pernah, naik motor Bu terutama Naik ya. motor, pakai helm nggak? Ya pakai helm, tapi Pakai kan helm, nembus nggak? nembus. Nembus. Terasa nggak masuk ke mulut? Terasa. Sakit perut nggak? Enggak sih, Enggak ya. alhamdulillah. Kalau misalnya air hujan bahaya itu sakit perut gitu ya. Tapi kita kan ternyata sering kehujanan ya. Terus kita juga masuk kan pasti ada yang ke mulut kita. Iya, Kita tertelan nggak ya. apa-apa. Sampai hari ini sehat-sehat saja. Berarti air hujan sebetulnya air yang sehat ya. Air hujan dari mana? Dari langit. Dari langit. Iya, Kalau kita minum air biasanya airnya dari mana? dari tanah ya. Dari tanah. Tanah dan langit.
menurut Mbak Suci itu lebih sehat yang mana? Dari tanah atau dari langit? Kalau kita melihat sekarang ya, kondisi sekarang. Sumber hal-hal yang membuat tidak sehat di tanah dengan di langit lebih banyak mana? Tanah mungkin ya, karena kan tanah melewati langit dulu, kemudian di langit juga nanti dia ada zat-zat yang lain atau mungkin kotoran yang memang ada di tanah gitu. Mungkin air tanah lebih kotor ya, lebih apa ya? Kita konteksnya sekarang ya, bukan tanah Iya, zaman dulu gitu ya. iya yang sekarang Yang ya, karena sekarang banyak ya. pencemaran Oke. di tanah juga, ada Iya. yang sampah, ada yang Iya. lainnya gitu. Ya, saya sangat percaya dengan janji Allah bahwa Allah itu menurunkan air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah menurunkan air hujan dari langit untuk mensucikan. Jadi air hujan itu sebenarnya air yang bersih. Ini air yang suci, bisa dipakai untuk wudhu kan? Gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu. Kenapa air hujan ini sebetulnya adalah air yang sangat bermanfaat. Cuman karena ini dunia sekarang modern, kemudian banyak manusia yang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang pribadi atau kepentingan kelompok, ya. Sehingga kita mendapatkan namanya water paradox, paradoks air. Jadi kalau musim hujan, air berlimpah, tapi yang terjadi adalah banjir. Air berlimpah tapi terbuang. Kalau musim kering, nggak ada air, kita bingung nyari air. Ya, padahal sebetulnya kita bisa manfaatkan loh. Pada saat musim hujan, bagaimana caranya air itu nggak terbuang? Ayo kita tampung. Sebetulnya yang saya juga merasa sebetulnya kita sudah punya perhatian. Sebenarnya di pemerintah sudah ada peraturan pemerintah tentang air hujan, tentang penampungan air hujan. Itu sudah sangat lama peraturan menterinya gitu ya. Tapi kan kita cenderung lupa gitu ya, bahwa sampai ada gambarnya tentang bagaimana menampung air hujan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan era modern instan, akhirnya kita berpikirnya air itu yang aman yang sudah lewat proses industrialisasi. Padahal ternyata air hujan tidak usah lewat seperti itu, dia sudah aman dan bersih ya. Tapi nanti memang ya untuk keamanan kita punya prosedur bagaimana caranya supaya ketika minum air hujan kita sudah yakin bahwa air hujannya itu aman. Sebetulnya kalau kita lagi iseng-iseng begini tuh, insya Allah aman sih. Tapi kan manusia modern ini perlu ada validasi gitu ya. Iya betul ya. Karena kan kayak kita juga Bu, misalnya hujan juga kan kadang misalnya anak kecil mau hujan-hujanan, kan jangan hujan-hujanan dulu kan, terutama Sakit. kita ya, wilayah Bogor itu kan, wilayah penyokong ibu kota yang mungkin cemarannya cukup tinggi gitu ya. Jadi nanti kena air asamnya, kena apa ya, yang zat-zat yang terbawa ke airnya. Jadi nanti kalau mau hujan-hujan tunggu 10 menit lagi, 15 menit lagi. Nah, itu kan ketika orang hujan-hujanan nih. Kalau misalnya prosedur tentang air hujan mungkin tadi Ibu, untuk air minum kata Ibu ada cara pengolahannya tersendiri gitu ya. Mungkin di Kota Bogor seperti ini gitu ya, Iya. atau mungkin kota lain yang setara dengan Bogor yang mungkin ada mungkin yang lebih kotor lagi daerah industri itu seperti apa ya, Bu? Sebetulnya pertama ini kita berpikir sederhana dulu. Skala rumah tangga. Saya di rumah pengen nampung air hujan, gimana caranya gitu ya. Paling gampang kan kayak ember. Pakai ember pas hujan ya, talang kita. Tapi pastikan talang yang memang kita tahu ya, alirannya bersih ya. Karena kadang-kadang orang bicara, nanti kan talang itu kan tempat tikus lewat segala macam. Jadi pastikan talang itu talang yang memang aman gitu kan. Kita tampung air hujan, waktu nampung itu kita udah pakai filter dengan kain bersih gitu ya untuk memfilter air hujan itu supaya nanti yang masuk ke embernya itu sudah air yang lebih jernih. Nah, itu sebetulnya kan tidak harus dipakai buat minum dulu, bisa juga untuk keperluan air yang lain. Tapi kalau dari situ kita merasa belum aman, ya udah masak aja airnya. Kayak zaman dulu kan, kita pakai air dari PDAM atau dari sumur terus kita masak, udah aman gitu. Karena kita bisa ngukur kualitas air hujan dari alat sederhana yang namanya TDS. TDS meter itu untuk ngecek apakah total endapan zat padat di dalam air itu tinggi atau enggak. Nah, air hujan itu TDS-nya sangat rendah. Ya, jadi karena dia sangat rendah, molekulnya itu adalah molekul air yang siap diserap oleh sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi penyerapan airnya menjadi tinggi. Kadang-kadang kita masa udah minum banyak, tapi kenapa kok
kita terlihat seperti kekurangan air gitu ya. Mungkin memang air yang kita minum adalah air yang PDS-nya besar, PDS-nya tinggi, sehingga akhirnya nggak terserap secara optimal di dalam sel-sel tubuh kita. Air hujan tuh nggak gitu. Jadi air hujan itu udah Allah anugerahkan, dia memang bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Nah, kalau kami di Yasmina, kami punya alat. Kami sebenarnya belajar juga dari teman-teman kami di Jogja yang namanya Sekolah Air Hujan. Kami belajar dari sana, kemudian kami membuat instalasinya di sini yang namanya alat elektrolisa air, di mana air hujan itu setelah masuk dari talang, kemudian dia masuk ke dalam toren air, dari toren air itu dialirkan ke alat elektrolisa air. Nanti alatnya kayak gimana, mungkin nanti ada fotonya ya. Nah itu di sana tuh ada semacam apa namanya, titanium ya. Titanium itu seperti besi ya, titanium kan ya, yang dia bisa Anti karat ya itu ya? anti karat. Kalau biasanya kalau kita naruhnya besi kan berkarat, nanti Iya. airnya malah bahaya gitu. Iya, Kalau iya. titanium enggak. Nah, dia bisa memisahkan nanti antara pH-nya jadi basa dan asam. Kan orang cenderung bilang, oh air hujan itu asam. Sebenarnya asam itu karena pengaruh situasi udara di sekarang ini yang cenderung asam ya. Nanti dari alat itu terpisahkan yang basa dengan yang asam gitu. Nah, tapi sebelum nanti dialirkan ke alat ini, itu 15 menit itu dikocorkan dulu, dibuang dulu airnya. Itu tadi Mbak Suci bilang, oh kalau hujan-hujanan 15 menit dulu. Nah, itu kita pakai tuh 15 menit itu kita keluarkan dulu, kita amankan bahwa yang tadi kita berpraduga bahwa ini asam, insya Allah udah keluar tuh. Baru masuk ke tampungan yang tadi itu alat elektrolisa. Nah, ini nanti kalau udah penuh, kita bisa panen air yang siap diminum. Saya sudah lama minum air hujan. Alhamdulillah sehat-sehat aja gitu ya. Nggak mengalami diare. Biasanya orang takut penyakit diare itu salah satunya karena sumber airnya nggak aman gitu ya. Tapi air hujan alhamdulillah aman. Begitu yang kami kerjakan. Tapi kalau di skala rumah tangga, karena kita nggak punya nih alat elektrolisanya, susah nyarinya, bagaimana buatnya, udah dimasak aja airnya. Setelah nampung, ya udah dimasak gitu. Udah dimasak ya udah aman deh sebetulnya. Itu secara sederhana pengolahan air itu seperti itu. Untuk siap diminum ya? Siap diminum. Baik untuk skala rumah tangga atau mungkin tadi yang pakai alat-alat ya, misalnya kalau misalnya mau ditampung dengan toren, kemudian lebih kerennya lagi bisa dielektrolisa ya, sehingga ada air asam, air basa gitu. Kalau bahkan kalau kita beli di luar sana air basa mahal ya Bu ya, yang pH 8+ itu ya? Iya mahal karena ada penelitiannya bahwa air yang pH-nya di atas 7 itu ya, itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Kalau kita rutin air yang kita minum adalah air basah, itu bisa membuat metabolisme tubuh kita lebih baik, sehingga itu pengaruh kepada penyakit-penyakit kita itu jadi berkurang gitu. Kalau Bu I sendiri bagaimana kayak testimoni mungkin atau mungkin Ibu juga pernah dengar dari rekan-rekan yang lain ya, sebenarnya rasa air hujan itu seperti apa sih mungkin yang sudah ditampung ini ya, baik dengan metode sederhana rumah tangga maupun dengan toren dan elektrolisa itu seperti apa sih Bu rasanya Bu? Iya, saya pernah coba air hujan di beberapa tempat ya. Beda-beda sih. Beda-beda. Tapi pada saat pertama kali saya datang meminum air hujan, itu rasanya segar. Dia memiliki kesegaran yang lebih daripada air lain yang saya minum itu pada saat awal gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi sampai sekarang saya merasa air hujan itu segar-segar aja gitu ya. Cuma saya mendapatkan mungkin teman-teman yang mungkin lebih sensitif di dalam memilih minuman atau yang terbiasa minum minuman-minuman tertentu kan, karena sekarang kan banyak sekali minuman dalam kemasan yang lain-lain, jadi lidahnya itu terbiasa dengan rasa-rasa yang lain lah ya, rasa manis, rasa gurih dan lain-lain, itu memang punya komplain yang lebih besar terhadap rasa air hujan. Kok rasanya kayak ada rasa tanahnya gitu, kok rasanya enggak terlalu segar gitu kan. Ya kalau saya beranggapan itu mungkin sih lebih ke mindset aja gitu ya. Jadi kalau mau membuktikan minum aja, besok masih sehat atau enggak gitu ya. Kalau masih sehat jadi baik-baik aja air hujan itu gitu. Oh langsung sakit perut,
Nah, ini bahaya gitu. Tapi kan saya belum pernah menemukan kalau di Yasmina ini yang mengeluh sakit perut gara-gara minum air hujan. Belum ada kasus yang benar-benar memang nggak ada. Memang selama ini di dalam komunitas air hujan itu sehat-sehat semua. Malah lebih sehat dengan air hujan. Jadi kembali ke mindset, Mbak Suci. Mindset ya. Oke. Nah, tapi kan mungkin Bu, namanya juga kita air minum ya Bu ya. Kita ada standar ya Bu, kalau di Indonesia sendiri kita punya ada standar layak, air itu layak untuk diminum. Kalau air hujannya Yasmina sendiri, ini tuh sudah ada hasil tesnya nggak sih Bu? Mungkin apakah ini memang sudah dikatakan memang layak minum atau belum gitu? Iya. Sebetulnya penelitian tentang air hujan itu juga banyak. Mmm. Dan meminum air hujan ini bukan hal yang baru. Kalau kita mau ngecek, silakan cek di riset-riset tentang air hujan. Itu universitas besar juga sudah meriset tentang air hujan untuk minum dan semuanya aman, gitu ya. Tapi sebagai lembaga yang ingin memasarkan air hujan itu aman, kita juga melakukan uji lab untuk kelayakan air minum, bukan air bersih ya, tapi air minum. Air bersih dan air minum beda tuh. Air bersih itu yang tidak untuk minum, tapi bersih untuk keperluan masak dan lain-lain. Tapi kalau air hujan itu yang air minum itu yang memang untuk kita minum. Nah, hasil lab kita bagus, memenuhi semua standar air hujan. Itu air hujan dari kantor kita sendiri ya, dari tempat kita sendiri. Jadi memang sebetulnya air hujan ini sehat. Jadi kita pertama itu percaya dulu kalau air hujan itu sehat. Karena begitu kita percaya minum itu ya gampang aja, udah kita minum, apalagi kita minum kita cari, malah saya lebih mencari air hujan gitu. Walaupun memang penerimaan orang itu mungkin berbeda-beda. Memang tugas kita nih sekarang ini meyakinkan ya kita punya sumber air melimpah dari langit, dari Allah. Yuk manfaatkan, bisa buat diminum. Sebetulnya juga menghemat pengeluaran air untuk beli. Orang sekarang kan nggak merebus air. Gimana yang sekarang merebus air? Udah nggak ada. Semua beli air kan, beli air dalam kemasan. Sekarang kita bisa juga mulai mengambil air hujan, mengolah sendiri air hujan kita sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita minum air hujan. Yakin nggak? Yakin Bu, Yakin ya? insya Allah yakin. Harus yakin Harus gitu. yakin, karena saya juga kalau naik motor suka saya minum. Nggak Yang apa-apa kan menempel namanya. di bibir ya udah diminum saja ya. Nggak apa-apa Insya kan? Allah syukur Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana juga yakin ya, insya Allah gitu, kalau memang air hujan itu ya sehat untuk diri kita, dan terutama tadi mungkin sudah dibuktikan ya dari hasil labnya ya. Nanti bisa ditayangkan di hasil labnya di sini bahwa air hujan Yasmina khususnya nih, memang kita tes sendiri ya, itu sudah layak untuk diminum. Kembali ke mindset kita, urusan rasa tadi ya Bu ya, rasa, bau dan lain sebagainya, kembali ke mindset kita perlu diluruskan. Soalnya kan kalau kita misalnya nggak suka sesuatu, ya pasti kita akan mengatakan itu nggak enak. Iya betul. Bahkan air PDAM pun yang bau kaporit tetap saja diminum oleh orang ya, maksudnya dimasak untuk diminum gitu. Jadi ya yang gitu aja masih yakin, kenapa yang nggak gini nggak yakin gitu. Ya udah Kalau jelas. kita yakin kita minum. Air zam-zam itu nggak dimasak ya, kan minum langsung dari sumurnya. Kan kita yakin dengan air zam-zam. Kan? Zaman dulu orang tua kita juga mungkin karena sumber airnya juga bagus ya, mereka ya minum air dari danau, dari sungai ya minum aja langsung, nggak pakai dimasak gitu kan. Cuman sekarang ini karena ada limbah air dari pabrik dari mana gitu ya, jadi kan memang kita harus hati-hati. Masya Allah ya, ternyata air hujan itu manfaatnya sangat besar ya, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata, apalagi tadi dianggap sebagai kalau hujan di musim hujan ya, ini panjang malah jadi bencana, justru bisa menjadi sebuah anugerah ya, kalau tadi Buya sampaikan kalau bisa kita tampung, apalagi kita bisa manfaatkan untuk air minum, nggak usah lagi kita beli air ya, yang mungkin harganya juga lumayan menguras kantong di ekonomi area seperti ekonomi kondisi saat ini ya, indeks ekonomi gitu ya Bu ya. Nah, tapi kan mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya instalasinya mungkin ya, atau mungkin ya pemanfaatannya lebih lanjut lah untuk air hujan, untuk jadi air minum ini. Karena kita kan tadi dengar Buis, gimana cara nampungnya, gimana cara pakai elektrolisa, itu kan teman-teman pengen tahu detailnya gitu ya. Ini gimana nih Buis, Yasmina ada gebrakan apa nih Bu nih? Jadi Yasmina Foundation ini adalah lembaga yang concern dengan lingkungan ya.
Jadi kami, punya concern bagaimana kita, mempunyai satu edukasi tentang ramah lingkungan. Di antaranya adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang udah Allah berikan pada kita. Nah, ini air hujan ini gitu ya. Makanya kami sangat semangat gitu ya. Kami sendiri juga terus belajar tentang pemanfaatan air hujan. Maka kami juga mengajak nih teman-teman yang punya concern yang sama, yuk sama-sama kita belajar di dalam memanfaatkan air hujan. Jadi sebenarnya kita paradigmanya manfaatkan dulu. Manfaatkan dulu artinya yuk kita mau nampung air hujan. Jadi air hujan ini berlimpah dari langit, jangan dibiarkan mengalir kemana aja gitu kan. Karena kan air hujan berlimpah mengalir kemana saja, akhirnya banjir. Iya, Di betul. sini kalau hujan deras, udah Iya, jalanan pasti bener. udah langsung naik tuh airnya tuh kan, ketinggian Semua got airnya. jadi penuh Iya, ya, terus sampai macet ke gitu jalan kan. gitu Nah, ya. gimana kita bisa menampung air hujan ini dulu gitu ya. Kita mau menampung air hujan. Ya, setelah menampung sebetulnya ini bisa loh dimanfaatkan sebagai air bersih. Air bersih itu kita bisa pakai untuk keperluan-keperluan kita. Atau mau pakai buat nyiram pohon, kita mulai pakai air hujan. Jadi nanti udah berkurang tuh kebutuhan akan air yang dari sumber yang harus berbayar gitu kan. Itu kita bisa pakai itu. Selanjutnya bisa ditambah lagi manfaatnya menjadi air minum. Nah, kalau air minum karena kita bicaranya tentang keamanan, kayak kita pakai alat itu, namanya alat elektrolisa air minum, ya. Nanti kita sama-sama yuk, kita belajar. Saya ingin kita mungkin bisa bertemu, mungkin nanti kita buat forum webinar dulu. Nanti boleh kita datang ke kantor Yasmina sama-sama, yuk gimana kita merakit alat ini gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa menggunakan ini juga di kantor masing-masing. Tapi satu pesan saya, sebelum sampai ke situ, yuk mindset kita tentang air hujan samain dulu. Jangan sampai udah ada instalasinya, nggak ada yang minum gitu Iya, ya. iya. Karena, waduh ini nggak sehat, ini gini, nanti ada gini, di taman kita tuh ada tikus dan seterusnya ya. Itu Iya, iya. selesaikan dulu. Jadi paradigma kita bahwa kita mau memanen air hujan, menampung dan memanen air hujan itu udah ada nih di kepala kita. Karena sebenarnya sudah banyak ya yang menggunakan air hujan ini. Nanti kalau kita sudah berjejaring, kita akan sama-sama mungkin pasti nanti ada persoalan-persoalan. Kenapa kok ternyata ada seperti ini, seperti ini. Itulah pentingnya kita bersama-sama. Jadi insya Allah kita sangat bersedia untuk belajar bersama-sama tentang air hujan ini bagaimana sampai menjadi air minum. Gitu. Tapi kita nggak jualan air minum air hujan. Oh iya, Ya. iya, Ini iya. memang kita tidak jual, Iya, kita mau betul. minum sama-sama sehat, sama minum air hujan ini. Berbagi ini ya, ilmu Iya. ya, ilmu dan praktek untuk sustainable ya, Iya, sebuah betul. keberlanjutan bumi kita. Karena Iya, kemarin betul. bertepatan dengan Hari Bumi Hari ya, Bumi ya, di 20 bulan April, April, 22 ya, April betul ya. sekali. Karena bumi kita sudah semakin banyak problematikanya ya, salah satunya Ya. adalah masalah air ya. Dan sekarang ini kita sudah diinformasikan oleh BMKG bahwa musim kering ini sudah di depan mata, gitu ya. Tapi uniknya itu ada kondisi yang nggak lazim bahwa kecuali Kota Bogor. Jadi Kota Bogor ini walaupun musim kering, tapi hujan masih tinggi, curah hujannya masih tinggi. Jadi karena dikasih anugerah curah hujan tinggi di antara kota-kota yang lain lagi kekurangan, saatnya itu kita nampung air hujan gitu ya. Gimana cara kita bisa nampung air hujan supaya nggak terbuang lagi? Percuma air hujan itu yang memang harusnya bisa menjadi sumber daya kita gitu. Baik, ya alhamdulillah ya, ini nanti Yasmina siap untuk menjadi tempat belajar dan berbagi informasi dengan teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana memanfaatkan air hujan untuk ditampung, untuk air bersih maupun untuk jadi air minum. Iya. Nanti tunggu informasi lengkapnya ya. Cek terus di sosial medianya Yasmina Foundation. Iya, insya Allah mungkin sekitar bulan depan ya kita akan adakan webinar. Setelah itu kita bisa praktek bersama-sama tentang pemanfaatan air hujan. Baik, kita langsung di penghujung acara ya Bu Iis. Mungkin saya ingin minta closing statement dari Bu Iis ya terkait dengan air hujan ini. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman apa yang menjadi poin utama kita tentang air hujan ini. Air itu adalah anugerah dari Allah.
Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah lah yang menurunkan air hujan. Jadi kita harus percaya bahwa air hujan itu adalah air yang sehat, air yang bersih. Insyaallah. Allah, terima kasih Bu Iis, terima Sama-sama Mbak kasih ya atas Cici. sharing-nya ini, Sama-sama. menyadarkan saya pribadi dan mungkin teman-teman, yuk kita sama-sama ubah mindset kita tentang air hujan, yang selama ini kita sering abaikan, ya udah lewat begitu saja, tidak kalau hujan tuh tiba-tiba, "Ih kok airnya naik di jalanan, banjir dan segala macam," padahal bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, untuk air minum bahkan ya, dan itu air minum kita perlu bersihkan lagi mindset kita ya, bahwa ini adalah anugerah Allah yang pastinya sudah Allah berikan plus dengan manfaat-manfaatnya. Jadi jangan takut untuk minum air hujan, kalau hujan-hujanan naik motor, nggak apa-apa ditelen aja airnya. Ya, terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.